Kembali lagi bersama kami di IM News. Kali ini akan kita bahas tentang kisah taubatnya Malik bin Dinar, sehingga ia menjadi panutan bagi kita semua. Namun sebelum itu, kiranya Anda menekan tombol subscribe dan bunyikan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita terbaru dari kami. Kisah ketakwaan dan kesalehan Malik bin Dinar sangat mengabadi di kalangan salaf, terutama para pegiat tasawuf. Ia terkenal dengan zuhud dan wara', dia juga ahli dalam bidang ilmu agama. Beliau bernama lengkap Abu Yahya Malik bin Dinar al-Masri. Beberapa ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga banyak yang belajar pada beliau. Namun, siapa sangka dulunya beliau sangat akrab dengan dunia hitam dan bergelimangan dosa. Segala bentuk maksiat pernah ia lakoni semasa lajangnya, seperti menzalimi orang, mabuk, membunuh, dan sebagainya. Orang menjauhiku akibat kemaksiatan yang aku jalani, katanya mengenang kehidupannya yang kelam. Namun, kehidupan beliau berubah seketika ia ingin menikah dan mendambakan anak. Ia pun lantas mewujudkan keinginannya tersebut, lalu ia menikah dan memiliki momongan seorang putri yang sangat ia cintai dan diberi nama Fatimah. Kehadiran buah hatinya itu perlahan menyadarkan dan membangkitkan keimanan di hatinya. Semakin bertambah usia putrinya tadi semakin meningkat pula keimanannya, kemaksiatan pun semakin berkurang di kalbunya. Fatimah benar-benar memberikan perubahan besar dalam hidupnya, beliau pun kian dekat dengan Tuhan. Suatu ketika, Malik bin Dinar memegang segelas khamar di hadapan putrinya yang masih berusia di bawah 2 tahun dan balita itu pun mendekat kemudian menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajunya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur segalanya, gumam beliau. Namun Allah berkehendak lain. 1 tahun kemudian, tepat di usia 3 tahun, Fatimah diambil kembali oleh Sang Maha Pencipta. Malik pun sangat terpukul atas meninggalnya putri kesayangannya. Kepergian anaknya menjadi duka mendalam dan goncangan dahsyat dalam kehidupan barunya. Tentu ia belum memiliki kesabaran sebagaimana idealnya seorang mukmin. Saat itu pula setan mempermainkan Malik bin Dinar. Ia pun kembali ke dunia hitam, bahkan lebih bejat dari sebelumnya. Sehingga datanglah masa di mana setan membujuk Malik bin Dinar untuk meneguk minuman haram sepanjang malam. Minuman itu pun membuat dirinya tertidur lelap dan bermimpi mengerikan. Seolah-olah Malik bin Dinar sedang menjalani hari kiamat dalam tidurnya tersebut. Matahari gelap, lautan menjelma menjadi api. Bumi bergoncang. Segenap anak Adam berkumpul secara berkelompok ketika itu. Beliau berada di tengah-tengah kelompok tersebut. Suara misterius memanggil satu persatu segerombolan orang tersebut. Beliau melihat wajah seseorang yang dipanggil menuju Sang Khalik begitu kelam. Tiba-tiba, giliran suara itu memanggil namanya agar menghadap Tuhan. Namun, padang mahsyar yang semulanya penuh sesak tak satu pun terlihat, semua lenyap, hanya menyisakan dirinya seorang. Dalam mimpi itu pula ia melihat seekor ular besar yang sangat ganas dan kuat sedang merayap mengejar dan membuka mulutnya, seolah ingin menerkam beliau. Ia berlari pun ketakutan. Di tengah pelariannya tadi, beliau melihat seorang laki-laki tua yang lemah dan meminta tolong kepadanya. "Hai orang tua, selamatkanlah aku dari ular ini." Si tua itu menolak, tak kuasa menolong beliau karena dirinya sangat lemah. Ia hanya menyarankan agar Malik bin Dinar berlari ke suatu arah dengan harapan selamat. Malik pun mengikuti saran itu dan tak disangka justru di depannya terdapat jurang api yang sangat membara. Sementara ular itu masih berada di belakangnya. Malik bin Dinar pun bingung bukan kepalang, ia harus melarikan diri dari ular dan menghindar dari api, lantas beliau memutuskan berlari cepat kembali ke orang tua untuk meminta bantuan. Si tua renta itu kembali menolak sambil menangis menunjukkan ketidakmampuannya, seraya berkata,
Aku lemah seperti yang engkau lihat. Dan ia pun menyarankan Malik agar berlari menuju gunung. Malik berlari sekencang mungkin ke arah gunung agar terhindar dari ular yang hendak memangsanya. Di atas gunung, ia melihat anak-anak kecil sedang bermain dengan bersukaria dan mendengar teriakan. "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu dari kejaran ular yang besar." Sosok kelahiran Basrah, Irak itu pun kaget bercampur bahagia ketika mendengar teriakan itu. Fatimah yang meninggal dunia di usia 3 tahun berada di tengah-tengah anak-anak itu dan akan menyelamatkan dirinya dari situasi mengerikan ini. Kemudian Fatimah pun memegang tangan sang ayah dengan tangan kanan dan mengusir ular dengan tangan kirinya. Beliau pun tak berkutik, ia laksana mayat yang ketakutan. Fatimah lantas duduk di pangkuan sang ayah, sebagaimana di dunia dulu, kemudian berkata, "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Sang ayah pun meminta penjelasan buah hatinya perihal ular dan kakek tua renta tadi. Fatimah menjelaskan ular merupakan amal keburukan yang dilakukan sang ayahnya yang dibesarkan dan tumbuh hingga nyaris menerkamnya. Sedangkan lelaki lemah merupakan wujud dari amal saleh yang tidak pernah dipelihara hingga ia lemah dan menangis. Beliau pun bergumam, seandainya saja Fatimah tidak terlahir di dunia dan meninggal di usia balita, tentu ia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. "Tahukah engkau ayah, amal-amal di dunia akan berwujud kelak di akhirat," kata Fatimah. Beliau pun bangun dari mimpinya dan teringat nasihat anaknya tadi. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Saat itu juga ia berteriak, "Wahai Tuhanku, sudah saatnya wahai Robku." Lantas ia mandi dan keluar untuk salat subuh dan ingin segera bertobat. Ia kaget ketika memasuki masjid, sang imam tengah membaca ayat Quran surat Al-Hadid ayat 16 sama seperti yang dibaca oleh Fatimah. Sejak itulah, Malik memutuskan untuk tetap istiqomah berada di jalan yang lurus. Keteguhannya beribadah dan mengabdikan diri untuk agama dan sang Khalik menjadi teladan abadi bagi kita, sekalipun ia telah wafat. Sekian, terima kasih.